Bandung kalau nggak punya skill nanti nggak bisa. Kami bergabung dengan rekan Bobi yang berada di Istana Kepresidenan saat ini. Bobi, selamat siang. Sudah ada responskah dari Istana berkenaan dengan kemunduran dari Hasan Nasbi ini? Ya, Anggi dan pemirsa Metro TV, untuk respon dari Istana belum ada saat ini. Namun Hasan Nasbi telah mengonfirmasikan bahwa dirinya mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, bahwa Hasan mundur pada Senin 21 April 2025. Surat pengunduran dirinya sudah ia tanda tangani oleh Hasan sendiri dan sudah diserahkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya. Dan Hasan pun telah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo apabila selama menjabat melakukan kesalahan dalam bekerja. Dan Hasan menyebut bahwa apabila ada persoalan yang tidak bisa ia tangani, ia akan mundur dari kursi PCO dan ia akan memberikan peluang atau jalan untuk figur-figur lain untuk menggantikan posisi dirinya. Nah, jika ditarik ke belakang bahwa Hasan ini sudah ramai diinformasikan mundur dari kursi PCO sejak 16 April 2025 kemarin. Namun hal itu dibantah oleh Hasan dan dibantah oleh pihak istana. Dan Hasan sempat menyampaikan bahwa dirinya masih aktif bekerja pada 16 April lalu. Namun saat ini telah dikonfirmasikan benar bahwa Hasan mundur dari kursi PCO. Persoalan Hasan pun ramai di publik lantaran ia menyampaikan pernyataan yang kurang tepat untuk menanggapi persoalan adanya kiriman kepala babi kepada salah satu media swasta yang Hasan menyebut bahwa adanya kepala babi ini merupakan suatu persoalan yang biasa dan ia menyebut bahwa pernyataan yang kurang tepat yaitu dimasak aja. Hal ini pun menuai polemik di tengah masyarakat. Nah, Hasan pun terakhir terlihat di tengah-tengah media pada Maret atau pertengahan Maret lalu setelah kasus itu mencuat. Setelah itu pun Hasan tidak lagi terlihat di awak media istana. Dan persoalan ini pun juga sempat mendapat respon oleh Presiden Prabowo dan Prabowo menyebut bahwa adanya kurang tepat dari komunikasi pemerintah. Anggi. Baik, jadi sejak kasus soal komentar teror itu, Hasan Nasbi memang belum pernah kelihatan lagi ya, begitu ya, Bobi ya? Ya benar, Anggi, dan semenjak itu kita tidak bisa melihat lagi atau tidak bisa menemui lagi Hasan untuk mengkonfirmasi mengenai kepala babi tersebut. Dan saat ini kursi atau komunikasi antara media dan pihak istana saat ini telah dipegang oleh Mensesnek Prasetyo Hadi yang belakangan ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi juru bicara istana. Dan saat ini pihak istana pun belum ada konfirmasi atau memberikan pernyataan secara resmi terkait mundurnya kepala komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Dan kami juga belum tahu siapa pihak yang akan menggantikan kursi kepala PCO ini. Anggi. Baik, sudah ada informasi berkenaan dengan proses pergantiannya bagaimana, Bobi? Ya, Anggi, sejak saat ini belum ada konfirmasi dari pihak istana siapa yang akan menggantikan Hasan. Begitupun Hasan juga belum memberikan pernyataan secara resmi. Ia hanya menyampaikan melalui media sosial salah satu media yang ada di media sosial, dan ia berjanji akan membuat keterangan pers secara resmi untuk menyampaikan kemundurannya dari kursi PCO ini, Anggi. Oke, untuk Anda yang selalu bertugas di istana begitu ya, dalam posisi ketika Hasan Nasbi ini memposisikan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, bagaimana komunikasi yang terjalin antara istana dengan media? Apakah memang selancar itu atau memang cukup banyak hal-hal yang kemudian membuat bingung media itu sendiri? Ya, selama kami bertugas sebagai awak media istana, memang komunikasi kami dengan pihak PCO hanya sebatas rilis tertulis. Jarang kita bertatap muka dengan Hasan Nasbi untuk menanyai atau melakukan doorstop secara langsung ke Hasan untuk menanya isu terkini. Kami hanya melakukan komunikasi ke Hasan melalui aplikasi WhatsApp atau pesan singkat ke Hasan. Dan kami belakangan ini mengkonfirmasi isu-isu terkini dari pihak istana melalui Mensesnek yang belakangan ini ditunjuk sebagai juru bicara pihak istana. Dan kami juga belum bisa bertemu saat ini dengan Hasan Nasbi untuk bertanyakan langsung ihwal kemundurannya dari kursi kepala PCO ini, Anggi.
Oke, berarti ketika bertugas pun sebenarnya tidak seluas itu ya komunikasi antara media dengan kepala komunikasi ya? Ya benar Hasan, benar Anggi. Hasan sejauh ini hanya menyampaikan pernyataan resmi pihak istana melalui tulisan tertulis untuk media-media online. Sedangkan untuk video kami belum mendapatkan atau jarang mendapatkan jawaban dari Hasan atau dari pihak kepala PCO ini. Oke. Baik, untuk sejak akhirnya Hasan Nasbi ini mendapatkan sorotan dengan komentarnya seputar teror terhadap media begitu ya. Apakah sejak saat itu memang komunikasi Anda dan juga teman-teman wartawan istana ini memang tidak dijawab lagi oleh yang bersangkutan atau justru memang tahu bahwa komunikasi istana sudah dialihkan ke pihak lain? Ya, setelah kasus viralnya pengiriman kepala babi yang ditanggapi oleh Hasan Nasbi ini, Hasan sempat memberikan pernyataan atau bantah atau konfirmasi mengenai pernyataannya yang menyebut di masak aja. Ia menilai pernyataannya ini hanya mengikuti tanggapan dari pihak korban yang dikirimi kepala babi ini di media Twitter, dan Hasan pun telah menyampaikan permintaan maafnya ihwal pernyataan tersebut. Namun Presiden Prabowo pun diketahui telah merespon pernyataan Hasan Nasbi ini bahwa Prabowo menilai adanya kesalahan dari komunikasi pemerintah dan ia akan mengevaluasi jajarannya mengenai komunikasi pemerintah agar bisa lebih baik ke depannya. Anggi. Oke, ini menarik ya. Berarti sampai sekarang pun belum ada pernyataan resmi dari Hasan Nasbi untuk meminta maaf ya soal kasus itu. Iya benar Anggi, sejauh ini kita belum bisa atau belum mengetahui adanya pernyataan resmi dari pihak PCO ihwal pernyataan tersebut. Kami hanya mendapatkan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengenai bantahannya mengenai pernyataan di masak tersebut, dan ia pun belum bertemu langsung dengan media istana untuk mengafirmasi bahwa adanya kesalahan dalam menyampaikan pendapatnya tersebut. Oke, baik. Anda yang setiap hari berada di sana, apakah melihat ketika setelah kasus teror itu ya, teror kepala babi ini, apakah memang terjadi semacam kebingungan koordinasi di istana atau kemudian komunikasinya terasa berbeda sehingga Anda melihat dan teman-teman di sana melihat bahwa ada kemungkinan bahwa Hasan Nasbi akan mundur? Ya benar Anggi, bahwa setelah isu ini dan ramai di media sosial dan di tengah-tengah masyarakat, mulai ada isu bahwa Hasan Nasbi mengundurkan diri atau diminta mundur oleh salah satu pihak istana. Hal ini pun mulai tercuat pada tanggal 16 April lalu, dan kami pun awak istana pun telah mengkonfirmasi ke Hasan melalui pesan singkat, dan ia pun cukup kaget bahwa adanya isu dirinya mengundurkan diri. Bahkan Hasan pun bertanya ke awak media bahwa isu ini dapat dari mana, dan ia memastikan dia masih bekerja sebagai kepala PSO. Dan awak media juga konfirmasi kepada Seskap Teddy Indrawijaya, dan Seskap pun juga sempat kaget adanya isu ini di tengah-tengah media. Dan Teddy juga memastikan bahwa pada tanggal 16 April lalu Hasan masih aktif sebagai kepala PCO. Bahkan Teddy sempat bertemu dalam satu rapat dengan Hasan sebagai kepala PCO tersebut. Anggi. Oke, baik. Jadi menurut Anda apakah memang keputusan ini mendadak atau sebenarnya teman-teman istana sudah melihat ada arah akan mundur? Ya, menurut Hasan yang disampaikan melalui media sosial, ia menekankan bahwa kemundurannya ini bukan secara mendadak atau bersifat emosional. Ia telah mengkaji dan memikirkan secara matang ihwal keputusannya ini mundur dari kepala PCO, dan ia pun telah meminta maaf kepada Presiden Prabowo melalui media sosial, dan ia mempersilahkan siapapun figur yang terbaik untuk mengisi kepala PCO. Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.